Kayak 2 jam 3 gue harus buka karena udah Waktu yang tepat udah kan? waktu udah reset kan harinya, buka-buka chest. Kayak banyak banget aja yang harus dikerjain gitu. Gue Lu kayak terpenjara lah dengan habitnya. dengan habitnya gue kayak aduh ganggu ya, gue delete aja udah. Pokoknya jangan kasih hero dia yang mikir. Pokoknya yang hero pencet. Ini istilahnya hero pencet nih. Yang mana yang nyala dipencet. Namanya tadi Aldo, sih kayak gitu tuh. Hilda, kan hero pencet kan. Terisla, hero pencet. Pencet aja udah. Yang mana pun ada menyala, pencet. Tapi lu sekarang emang online mulu ya? Iya lumayan. Kan lagi nggak ada kegiatan. Online mulu apa nih? Mobile Legend. Push rank. Tapi lu lama kan nggak main? Berapa lama sih? Setahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ada kali gue main. Tapi skillnya dia masih ada, dia gila. Dia experience yang baik. Room yang baik sekarang. Rom juga ya? Gue lagi main room gue sekarang. Karena bete gue sama teman-teman yang mainin roomnya nggak perform. Asik gak perform. Udah kayak lagi di kantor nih. Dan mainin room menurut gue banyak yang harus lakuin tapi sebenarnya nggak beban. Kayak nggak kemenangan nggak tergantung sama lo di bagian akhir game. Minim lah. Yang penting dia ngejagain bentengin, buka map, udah itu aja. Coba gue tuh masih nggak paham dengan orang yang main Mobile Legend adalah lu ngincer kill dan kelihatan jago gitu. Karena kan kalau buat gue target tuh adalah turret. Iya betul. Jadi gue mau mati 20 nggak peduli gue. Turretnya pecah gitu. Iya penting menang. Ya penting menang kalau gue ya. Tapi nggak tahu sih. Maksudnya memang kadang-kadang kenikmatannya nggak ada. Nggak tahu sih, gue berpikir ya tujuan akhirnya menang sih gitu. Pamer skill tuh. Lo emang main story banget ya, pokoknya tujuannya itu dijalanin aja. Sesuai goal. Sesuai game HK. Bukan. Kalau lu bisa pamer menurut gue ya di Mobile Legend ya, kalau lu bisa pamer dan lu jago kemudian membawa kita menang, itu pencapaian tertingginya. Gue nggak semampu itu, jujur aja dari dulu gue main Mobile Legend nggak semampu itu. Gue adalah supporting yang baik. Supporting yang baik gue. Karena gue lebih mudah dipandu dibanding menginisiasi gitu. Nanti tahu tuh. Nah, jadi buat gue kalau gue harus kayak gue bilang, kalau gue kan ada pilihan gold, silver ini kan gold, XP. Nggak apa namanya hasil terakhirnya kan dapat gold, silver atau copper. Perunggu. Gue nggak peduli, gue mau coklat 3 juga nggak peduli, gue mati 20, menang tim gue. Kalaupun gue ditumbalin untuk karena gue dulu ngerom, gue jaga badan, tahan badan, bodo amat gitu mau digebukin mati bebas. Yang penting teman gue pecahin turret, yang penting teman gue maju gitu, gue tipikalnya. Makanya kalau istilah montek itu kan ada momen di mana lu melakukan pergerakan yang bagus banget sehingga bisa diklip gitu. Ini nggak penting buat gue. Iya ada tuh yang misalnya kayak Tigreal tiba-tiba ulti lu bisa dapat drong gitu. Terus tiba-tiba masuklah siapa yang tim anti XP atau siapa untuk mematikan semuanya dapat save misalnya gitu. Itu kan montek kalau disebutnya. Nggak peduli gue. Percuma kalau lu kalah. Tapi lu kenapa mulai main lagi Len? Nah menarik. Sebetulnya gue udah uninstall malah. Uninstall. Tapi kenapa tiba-tiba di teman-teman kantor seneng tuh main itu lagi. Seumuran lu nih? Enggak. Mungkin bawa gue 15 tahun kali. Ya 10 tahun. Maksudnya 15 tahun. Bisa terjadi loh. Tapi kan gue main Mobile Legends, nah itu tadi gue mainnya bukan untuk menjadi GOAT. Iya. Karena memang gue dari awal tahu gue tidak akan fokus, itu satu. Dan gue sebenarnya tidak menikmati, gue menikmati bermain bersamanya. Oke. Jadi, sama Henry pun gitu kami pasti buka kom. Iya. Karena kalau nggak buka kom ngapain gue main sama Henry, mendingan gue main sama public. Iya. Ya udah kalau diem-dieman juga kan main lama dia ceng-cengannya kan yang ini terus antara kita tololin musuh atau kita tololin siapa gitu, salah satu di antara kita tololin banget nih Henry nih gitu. Dia salah-salah Hen gitu. Ataupun dia berhasil tapi terlihat konyol kita tolol-tololin juga gitu. Kayak gitu-gitunya yang gue incer dibanding bahkan memenangkan game ya sebenarnya gitu. Karena kalah pun ya buat apa sih? Ya, gue nggak rugi apapun gitu, bahkan nggak rugi nama baik ya. Gitu menurut gue.
Nah makanya itunya yang gue cari, momen barengnya ini nih gitu. Either main bareng offline atau kita online kayak gue sama Henry, tapi kemudian berkomunikasi. Iya benar. Di situ sih pentingnya. Tapi kan kemudian kita tahu ya bahwa dengan level yang berbeda lu susah bareng di Mobile Legends gitu. Maka kan gue harus mengupgrade sendiri ya untuk ngejar. Nah disitulah gue bermain sendirinya gitu. Dengan publik mau nggak mau kan. Ya itu kan mau nggak mau. Atau lu beli akun atau beli gitu bisa saja sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Makanya gue juga kadang-kadang kalau orang beli akun juga gimana ya gitu. Orang pengen main bebas aja sih gitu. Cuma jangan tol-tol banget lah. Tapi ada pride-nya juga kalau lo bisa sendiri. Iya sendiri. Nah itu yang gue lakukan kan. Maksudnya gue tuh lama untuk gue bisa sampai mitik aja pertama kali. Itu aduh anjir. Itu gue ingat banget gue pulang jam kantor gue main di tangga darurat coy. Sebelum pulang ke kosan gitu udah di dalam kantor kalian gue main memastikan karena gue kalau lupa gue legend tuh 1 ya Han ya. Berarti legend 1 ke mitik ya. Iya. Itu gue udah legend 1 bintang 1 kan butuh 5 game lagi. Oh itu naik turun ada kali berkali-kali tuh sampai akhirnya wah begitu itu kelar anjing pengen gue banting handphone itu nggak lu. Kenapa lu milih tempatnya lu main di tangga darurat Lon? Kenapa nggak di kosan? Bisa sambil rebahan. Jadi kan sambil begini. Begitu pulang kan ada satu teman gue lupa deh pokoknya begitu pulang tuh ada satu teman kayak ngajakin barang teman kantor pas mau pulang sama-sama mau pulang sudah mau pulang nih gitu main tapi habis itu dia pulang gitu nah kan gue tanggung karena gue nggak masuk kan sendiri juga. Nggak serius itu kayaknya malah hari terakhir istilahnya hari terakhir sebelum season berganti. Oh iya gitu. sebelum season berganti. Jadi gue harus paksa per nih 3 bulan. Kalau gue masuk ada achievement tertentu yang berbeda. Kalau gue pulang ke kosan pasti malas. Udah beda kan ininya gitu. Ngapain lah? Ya ngapain lah main Mobile Legends sebenarnya buat gua. Buat gue di. Kalau bukan untuk kayak tadi untuk bersosialisasi sebenarnya gitu. Iya. Dan gue punya bahan obrolan, gue seneng gitu. Ininya apa namanya? Itemnya apa sih? Emblemnya gitu, apa? strateginya gimana sih? Ini segala macam. Bahkan itu membuat gue bisa menonton turnamen-turnamen Mobile Legends dengan lebih nyaman karena paham. Oh ya sih, iya. Jadi gue ngerti keseruannya di mana gitu. Dan menyenangkan ternyata gitu. Menonton sama lu kayak nonton pertandingan olahraga pada umumnya lah gitu kira-kira. Nonton menurut gue ya kayak karena kan e-sport ya. E-sport ya. Gitu. Jadi itunya sih yang gue cari. Gitu ya, dan itu gue dapatkan kembali momen-momen ini Hen gitu. Jadi makanya gue mau apalagi kan mainnya sama lu gitu kan berapa kali gue main sama dia enak ya main sama Henry ya kan. Gitu. Kalau gue menemukan Mobile Legends tempat ini ya mengeluarkan amarah dan kebencian. Tempat sampah lu ya berarti itu ya. Gue gedek banget sama orang-orang kayak gue mau gold lane. Oke. Dia mau gold lane. Terus gue dapetnya gold lane. Dia nggak pengen tukar. Gue nggak mau. Gue pengen main gold lane. Terus dia ngambek. Terus dia kayak milih asal-asalan. Asal-asalan. Abis itu dia main asal-asalan juga. Blunder. Terus gue bilang kayak, lu kenapa sih? Ya udah males bro. Soalnya gue nggak di gold lane. Ya anjing ngambek lu gue pukul. Gue sampai lu anjing. Tapi ini orang nggak kenal kan? Orang nggak kenal itu yang bikin makin parah. Maksud gue apa yang lu perlu ambekin udahlah. Main aja. Sebaik yang lu bisa. Maksud gue, menurut gue ya di Mobile Legends misalnya lu sering main lu akan kelihatan siapa orang yang benar-benar berusaha. Nggak asal-asalan lu pasti kelihatan kayak ngapain sih dia kayak gitu, ngapain sih dia jalan sendiri ke ininya ke hutannya musuh, ngapain sih. Habis itu nggak berkontribusi. Itu yang satu, tipe yang satu. Yang tipe kedua udah dituker di main gold lane. Ini juga nggak bagus-bagus banget. Kan kampret ya. Udah itu yang dia bisa nggak bagus lagi. Ternyata kurang gitu ya. Ternyata kurang. Aduh gila mancing emosi banget itu game sebenarnya. Abis itu misalnya kita mainnya lagi jelek dikata-katain. Kayak, aduh gue bilang di hati gue, jangan kepancing ini cuma game. Tapi lu nyampah nggak? Tergantung mood gue. Gue makanya berhenti Mobile Legends karena lebih menyenangkan nyampahnya dibanding main Mobile Legends. Iya. Gue tergantung sih. Enak aja tuh. Gue bahkan pernah sampai di titik kasih nomor lo, ketemu di mana kita? Apaan sih gue bilang? Nomor handphone lo minta pinjol anda gitu. Itu ada beneran yang gitu ya? Biasanya itu cuma ini doang. Berantem. Ada ngajak ribut. Ada. Serius? Ada yang berantem. Ada. Padahal kan gue kadang-kadang cuman mati gitu. Karena kan banter sebenarnya. Cuma kan tapi ada juga yang gue pernah main banter tapi jadi saling menguji kami. Oh iya.
Karena lu mau mati berapa katanya. Segini lah Ican. Tiba-tiba gue matiin dia. Cie gitu. Awas lu ya gitu. Entah kenapa banterannya jadi lucu. Gue lupa siapa yang menang lah di udah gak penting ternyata akhirnya menang. Yang ngerin bro, gue juga. Ya lu ini juga lu kaget-kagetin gue lu dari rumput katanya gitu. Jadi main-main itunya ya. Udah jadi apa ya? Ya udah gitu. It's a game gitu. Ya gak apa-apa juga sih. Kayak kemarin yang kita dapat apa tuh temen. Oh iya, kita dapat publik bagus. Dia Langsung kalian minta maaf pertama. Enggak, yang parah dia nih. Kita menang nih sama dia. Dia juga salah satu yang gendong tuh. Brengsek banget tuh. Dia gendong tuh. Dia ini, bro, karena kita buka mic kan. Semua buka mic. Dia juga buka mic, mau dia. Dan dia bahkan kayaknya happy ngeliat kita bercakap-cakap tolol. Karena dia nyalain temennya si Gembul. Gue juga gue nyalain dia kan. Mau gak mau gue gak terlalu kenal Gembul. Status gue gak enak. Gue nyala dia lah ya kan. Ah lu cemen gitu. Padahal sih gak, dia main bagus. Harus ada yang dicela. Ketika itu terbuka ya, bisa ada yang dicela. Iya, bisa ada yang dicela. Nih siapa nih ya nyala-nyala. Dia senang. Terus partai berikutnya dia sorry ya bro, teman gue ada yang mau main, lu off dulu ya, ditendang. Terus gue bilang, temen lu jago nggak Hen? Dia kan tau gak jago mending yang tadi. Iya dong. Udahlah dia baik, nggak banyak protes. Dia cuma nanya, bang gue main di mana? Oh sini. Oke bang, gue pakai ini boleh nggak? Boleh. Kita apapun boleh. Apa sih yang nggak boleh? Kita have fun aja. Ini cuma bintang. Ini cuma bintang. Dia bagus nih. Dan dia ngerti. Nah itu penting. Dia ngerti bermain tim. Dia ngerti ngambil posisi. Dan bahkan kayaknya dia minor kesalahan deh ya, minor lah. Bagus lah dia berusaha gitu mengimbangi abang-abangan ini yang tolol ini. Dia lucu banget Mas. Alba main bang kita. Main. Maaf ya kalau ini slow. Santai bro. Pembukaannya udah enak orangnya. Santai bro, cuman game. Coba bintang, tenang aja. Enak. Abis itu gue keluarin. Tapi udah gue bilang, gue izin gue add ya. Gue bilang gitu. Nanti kalau ini kosong gue add lagi. Nah abis itu gue main beberapa kali lagi sama dia. Si Raja Laut gue inget namanya. Emang bagus ya tapi ya. Emang bagus ya. Emang bagus. Oke lah. Ya artinya dia berusaha. Iya jadi ada yang bagus, ada yang ini enak. Gue juga dulu beberapa kali tuh pada saat naik yang titik pertama kali gue juga begitu. Ada beberapa yang bang main lagi bang. Karena ketemu kan, chemistry-nya ketemu sama-sama tahu gitu. Karena memang ternyata menurut gue main Mobile Legends tuh tidak cukup lu jago sendirian. Iya teamwork banget. Bisa kalau musuhnya bodoh banget kan gitu kan. Tapi kan kalau musuhnya juga rata-rata ya lu memang memerlukan bala bantuan lah. Paling tidak sih kalau menurut gua nggak tahu Hen bener ya. 3 orang harus punya kemampuan minimal. Iya. Berdua mungkin oke tapi gua belum pernah. Tergantung role menurut gua. Cuma gua 3 sih. Kalau gini 2 bapuk masih bisa gitu. Masih ada momentum epic comeback istilahnya. Oh itu menyenangkan nih. Itu satu Hen. Epic comeback tuh. Wah, gue dibanding lu, kalau lu menang misalnya kan main itu rata-rata di sampai round kedua lah, anggap round kedua ya kan 12 menit loh, 15 menit, itu biasa tuh. Tapi kalau lu menang setelah Lord 1 begitu cepat rasanya juga tidak, musuhnya emang total dominasi gitu, ya. Total dominasi nggak menyenangkan. Nah paling enak buat gue main menang epic comeback. Lu udah terdesak mau bertahan aja udah, tapi ada satu momentum yang akan mengubah. Wah itu. Enggak, tiba-tiba gue sering kali karena gue kan mage itu kan support. Sebenarnya kan sekarang enggak katanya Hen. Justru gue baru tahu di turnamen yang dipilih terakhir tuh mage mid lane. Kenapa? Karena dia yang akan bisa rolling, jalan gitu kemanapun. Nah kalau dia jago sekali itu menentukan sebenarnya. Itu teorinya yang sekarang. Nah, cuma kan karena gue cuma bisa mage saat ini bisa supporting, ya udah gue support lah. Lu mau butuh apa, gue support lah gitu. Nah, ada momen-momen dimana kami berantem di awal. Aduh, tolol banget jungler nih. Aduh, ini keluarlah kata-kata kebudayaan kasar itu kan. Tapi saat kepepet itu, entah kenapa tiba-tiba sunyi. Ini gue udah 3-4 kali ngalamin ini sunyi. Semua bermain tiba-tiba lu bagus gitu. Nalurinya tiba-tiba ini dan lu hati-hati, tiba-tiba kewaspadaan lu meningkat. Ada satu momen, tiba-tiba semua terkoordinasi dengan baik. Tiga ke atas. Tiba-tiba semua bergerak seirama gitu. Itu menyenangkan. Perasaan itu tuh gak kebendung tuh gitu. Maksudnya enak banget tuh. Dong, blar, gitu. Iya. Padahal tadi berkelahi cuy. Tadi di awal berkelahi tuh. Sampai menit 7 masih tolol, mati 7 nih. Ada yang gitu kan. Tolol banget emang gak bisa jaga diri. Tolol banget kayak gitu. Tiba-tiba semua terkoordinasi dengan, gila momentumnya ini banget ya. Apa? Emosional. Nah itu emosional
emosional, Puasnya. apa ya, perubahan fase emosional itu menyenangkan menurut gua. Masa emosional. Enggak, bahkan kalah setelah kalau sudah mencapai titik seirama itu, mau kalah pun enak. Oh iya benar-benar kalah terhormat. Iya, karena ya pada akhirnya ada tuh yang gitu ya. Itu selalu pegangan ini gua. karena akhirnya musuh lebih jago di nggak bisa diapa-apain kan. Iya. Musuh jago banget gitu. Atau emang ada satu kesalahan. Small mistake Iya, yang ada mengubah satu arah pertandingan gitu. Iya kayak kita misalnya kita udah dominasi, bukan jangan dominasi lah kayak seimbang, terus ya udah ada war di mana ada satu salah dikit, tapi ya udah Fatal. tapi kayak kalah. Anjir tuh Itu doang tuh iya, itu doang kalahnya cuma di situ doang Tapi tuh. menyenangkan. Iya, tetap Asal ya satu udah. timnya seirama sebenarnya gitu. Iya. Jadi bisa dimaklumi kok gitu kesalahannya. Kadang orang melakukan Iya. kesalahan, kadang kita gitu Iya. ya. Mau di mana gitu. Yang fatal misalnya tuh lagi 4 lah, lagi war nih, si junglernya lagi di mana? Ini Ada 4 yang udah inisiasi ketemu war. dia lagi sibuk Telat. sendiri. Iya. Itu kayak itu kesalahan yang kayak udah gak bisa diterima. Tapi Iya. misalnya udah 5-5-nya semua timingnya tepat, udah war, Semua udah 3 udah keluar, udah gitu. ini, udah. Terus kita rata, ya udah. Ya udah gitu ya. Terhormat. Oh, berarti udah emang lebih jago aja lawannya. Iya. tuh ya. Iya, ada kan ini kan mau bilang apa kita gitu. Bukan lebih jago juga, itu masalah Kadang ada timing aja. Ya, ada timing, ada keberuntungannya juga. Iya, ada Atau- keberuntungannya juga. Itu small mistake. Misalnya juga kita tidak ngeh ada yang ngumpet, ada yang muter gitu. Iya, Itu ada kan yang kadang-kadang muter. aduh anjir nggak lihat lagi Iya. gitu. Ini kayak anjir dia muter lagi si Alan gitu. Ya itu ya ini juga gitu. Gitu. Lu sempet main kan, Di? Sempet main gue, kayak 2017 apa 2018, terus gue berhenti. Kita sempet, yang waktu itu ada dia ya, yang waktu di RUA atau mana yang di puncak. Yang ada Oh, si iya, iya, puncak, iya, RUA. kok Malik, bukan Malik siapa? Suaminya si itu siapa namanya? Suaminya siapa ya? Mahe. Jangan Mahe. Oh, iya, ada Mahe. Kita main berempat, satu lagi siapa ya? Lupa gue, pokoknya main berempat kita. Si ini, si... Kayak bukan gue deh, kayak bukan. Itu lu main Minotaur. Minotaur, Mino. Lu pakai Mino, lu ngeteng. Oh iya iya. Gue inget tuh. Parcel RUA kayaknya. Iya, RUA di puncak ya? Pengangkatan lu kayaknya. Pengangkatan gue. Bukan. Pengangkatan gue belum ada loh. Oh iya. Itu RUA-nya La Vergo deh, kalau salah Vergo Oh, iya, jadi iya, ketua iya, apa-apa iya, gitu. iya. Kalau itu mungkin tuh. Iya. Oh iya benar. Pengangkatan lu belum ada Mobile Legend ya. Belum ada. Tapi lu masih main? Udah enggak lagi. Kenapa lu berhenti? Gue akhirnya kayak gimana ya? Karena dulu waktu gue selesai main itu kan emang lagi naik banget. Habis itu gue coba main lagi, gue nggak dapet kliknya lagi. Oh, lu gak dapet ini lagi Udah nggak dapet ya? kliknya lagi. Kan waktu pas gue mulai main lagi tuh, jadi kayak ada beberapa perubahan lah yang akhirnya Ya. kayaknya gue udah nggak bisa ngikutin lagi deh. Oh, lu Kalau gue iya, kejar. Iya. Ngikutinnya kayak emang kalau lu apa? Kalau udah lama absen kayak gue kemarin tuh absen lama pas masuk lagi kayak ini apaan ya? Ini kok begini ya? Kode Iya, gini iya, ya? iya. Banyak gitu-gitunya. Update patch. Nah, Paham. itu udah ketinggalan banget. Terus pas pandemi, tapi nggak berapa lama dari gue berhenti kan pandemi ya. Yang kita sempat pada ngomongin juga tuh Mobile Legend. Iya. Gue bilang gue udah nggak main lagi nih. Iya. Pas pandemi orang-orang main, gue coba lagi ya gue coba main nih. Orang-orang pada jago-jago banget. Gue bilang, wah dia hancur sih nih. Kayak hancur nih kayak gini. Tapi itu betul nih. Gue karena saat main lagi kan akhirnya lu harus mulai dari bawah, dari GM gue mulai lagi kan. Memang ternyata memang harus begitu fase itu dan harus dilalui gitu. Karena Iya, beda nuansa, beda ini dan itu semakin meningkat mengasah lagi lah gitu situasional. Memang iya sih. Nggak bisa gitu jadi lu sodorin akun yang udah mitik misalnya gitu. Lu udah lama nggak main, babak belur lu. Iya. belur sih. Jadi adjustment lu lebih lama lagi sebenarnya. Adjustmentnya memang harus melalui pertempuran itu. Iya. Dan kayaknya buat main waktu kosong lu kan banyak ketika gue lagi di kereta ya biasanya. Oh susah ya. Nggak mungkin tuh gue bilang ya nggak mungkin sih. Jadi Setengah jam. iya setengah jam lebih lah di kereta buat kayak gitu-gitu. Setengah jam tuh kadang-kadang satu game full Satu dari game ya. 2 epic sampai ini juga lebih tuh Bi. Iya makanya nggak. Akhirnya gue kayak mau main di rumah udah keburu males duluan. Iya. Udah males duluan. Mungkin sama kayak lu di tangga darurat gitu kan. Gue mulai gue di rumah kayak udah. Betul. Kalau udah gue udah di kosan kan udah apa yang nonton lah. Udah yang lain kan udah yang lain aja. Ngerjain apa gitu. Tapi yang gue sempat Mobile Legend kenapa dulu gue sempat berhenti itu karena gue mulai merasa itu nyita waktu gue banget. Kayak sampai apa udah Mobile Legend kayak jam 3 gue harus buka karena udah Waktu yang tepat udah reset kan harinya buka chest kayak banyak banget aja yang harus
kerjain gitu gue kayak terpenjara lah dengan habitnya. Dengan habitnya gue kayak aduh ganggu ya, gue delete aja udah. Tapi lu dulu pada saat itu ini gak sih kan punya target tertentu gak sih gini? Ya gak akan jadi pro player tapi punya harus apa gitu. Enggak. Memang play game aja. Gue sama kayak lu, gue murni karena teman-teman gue main ya ceng-cengan, banter. Udah itu doang sih. Tapi lu mempelajari sampai ini itemnya, pergerakannya, apa lu ini enggak lu kulik ya? Enggak. Gue merasa hero tertentu ada yang cocok sama tangan gue dan cara gue bermain. Oh, jadi langsung spesifik ya? Iya, spesifik. Tapi lu perdalam enggak? Misalnya hero Minsitar misalnya gitu. Menurut gue sering main akan memperdalam sendiri. Ini lu tidak berlatih? Nggak berlatih gue. Oh, kalau teman-teman kantor gue berlatih kan. Buset dah. Segitunya, jadi main klasik. Klasik itu kan tidak ada beban tinggi, tidak ada beban bintang gitu kan. Iya. Latihan mereka. Jadi gue bilang, lu ngapain main klasik lu ngasah tangan aja katanya. Iya. Anjir ngasah tangan gue bilang. Iya. Aduh. Tapi bener. Kalau kayak paling latih feel kayak Minsitar gitu, latih feel kayak apa ya yang kurang di Minsitar gitu. Oh berarti gue pakai emblem ini. Oh ininya kurang, gue pakai item ini. Tapi lu kulik melalui pertandingan kan, melalui rank. Iya. Jadi gue kayak pas lagi nge-rank itu gue ngerasa kayak kurang cepet ya, kurang ini ya gitu. Jadi gue kan ada emblem tuh, bikin spesifik cara bermain lo berubah kan. Nah itu cocok-cocokan juga menurut gue. Iya betul, itu harus personal. Ada yang temen gue pakai Minsitar pakai emblemnya tank. Karena tapi gue nggak suka karena dia nggak suka karena kurang tebel Minsitar. Tapi menurut gue attack powernya dikurang kalau gue pakai emblem fighter gitu. Kayak gitu-gitu tuh yang ngebalance misalnya gitu. Iya. Ngebalance. Jadi emang satu hero itu ada gaya bermain lu sendiri juga. Bahkan kalau di profesional itu sangat menyesuaikan gaya lawan kan. Iya. Di level mereka ya. Siapa ya gitu ya. Cara mainnya itu sih udah gila nguliknya gitu. Iya. Dia ngeliat musuhnya siapa ya, emblemnya ini, pakai ini, itemnya ini gitu. Tapi gue sih enggak, gue yang kayak gue nyaman di guanya aja. Iya. Gue fokus di situ Dan aja. maksa udah dengan cara itu. Iya. Nggak usah mau menang ya, udah itulah, itu yang terbaik gue yang bisa gue kasih gitu. Mungkin salah gameplay aja nih. Gue juga gitu soalnya kali kan ngulik lagi. Males lah. Nah gue tuh ada pernah main sama teman gue. Jadi dia demen banget micromanaging. Aduh gue tuh benci banget. Micromanaging maksudnya? Kan Mobile Legends ini ada clan gitu, permainan tim. Dan menarik kalau main dengan clan itu banyak keuntungannya di. Salah satunya lu dapat kadang-kadang yang perisai itu yang menahan lu nggak turun bintang misalnya gitu. Jadi kalau kalah nggak turun bintang. Protection, star protection misalnya gitu. Atau ya enaknya itu tadi kan karena ya lu bareng, lu udah tahu game mainnya, udah tahu role-nya di mana. Nggak enaknya adalah kalau kalah dibulinya habis sama musuhnya biasanya. Apalagi kalau musuhnya tidak satu clan. Aduh clan apaan ini kan. Nah cuma karena gua orangnya juga suka kebebasan, kadang-kadang nggak segitu ininya gua untuk mengikuti ritme. Makanya gua kalau di turnamen di kantor nggak pernah mau ikut gua. Iya. Udah kantor ada turnamen? Ada turnamen Mobile Legends. Antar perusahaan. Karena kan memang harus seirama dan serempak gitu, dan satu komando nggak boleh memang. Paling hanya 2 kepala lah, kalau lebih nggak bisa. Gitu. Oke. Nah itu gue kadang aduh pengen sini aku bantu dia gitu kesana gitu gue bunuh yang ini dulu gitu itu ada di kepala gue. Jadi kadang-kadang kalau udah di micromanage di kantor gitu, bang lu ikut gue, bang jangan lewat situ bang, nggak lu kan main, lu sempet-sempet ngeliatin permainan gue juga anjing gitu dalam hati gue aja ngeliat gue tuh masih kendala antara melihat permainannya sama buka map ntar dulu mana terakhir sama itemnya apa terus ngecek musuh kan ada pentingnya lu ngecek musuh selevel nggak sama gua kalau selevel bisa nih adu by one kalau enggak ya lu harus hati-hati lah gitu kalau peluangnya nggak ini dengan ngeliatin kawan ada di rumput mana ngecek rumput apalagi kalau musuh kayak Natal tuh bisa ngumpet sama ngeliat minimap masih belum ini gua dengan menggerakkan jari gitu. Kadang-kadang kalau buka ada tuh teman-teman gue yang bisa beli item sambil jalan gue berhenti dulu. Gue pusing, ini itemnya salah kayaknya gitu. Kan tolol ya, kan udah hafalan ya. Nah itu dia, gue tidak mengulik bahkan sampai segitunya. Kan yang gue hanya tahu jajaran item yang gue punya mungkin diganti 1-2 lah. Tapi kan kemudian untuk kemudian nih salah kayaknya ganti enggak gitu. Jadi kan gue kali berhenti dulu. Nah itu kadang di Mobile Legends 1-2 detik kan berasa sangat banget gitu. Ini di micromanaging anjing gue bilang. Lihat sini bang, jaga jarak bang. Nih, gimana jaga jarak? Gue nanti kalau terus gue jaga jarak salah. Kok lu nggak bantu gue bang? Ya anjing kan jaga jarak yang mana yang betul mana? Satu komando aja. Satu komando dong. Jaga jarak. Jaga komando ya kan. Kan nih. Atau serahkan pada kebijaksanaan gue. Mana lu mau gitu? Ada yang bilang bebas bang mau ngapain bang? Kalau itu kan enak sama kita yang waktu itu. Bebas lu main apa aja. Kalau ini
kasih tahu gitu supaya kalau kita bisa support bisa, kalau enggak biarin aja mati lah kawan itu gitu. Ya dong, kadang-kadang ada hal-hal yang harus dikorbankan. Iya, benar. Daripada kita mati 4, mendingan mati 1. Iya. Iya. Bener. Ya kan kalau lu udah di lane nih, gue berasa banget tuh kalau udah dikeroyok main, udah gue sini mati gue pasti. Ngapain lu nyumbang nyawa doang, mendingan lu bobol turret sana atau matiin minion mana ada. Dan itu bisa mengubah situasi pertandingan secara keseluruhan gitu. Jadi dibanding lu sok superhero mati konyol kita berdua, mendingan mati 1. Udahlah. Iya. Itu kayak gue mana masih gembul tuh kemarin kan gue jadi Gue nurut banget sama dia, ada temen dia nurut banget sama dia anjing. Apapun diperintah dia. percaya ya dia. Ini masih bisa nyuruh si gembul nih. Si gameplay ini gue ngeliatin gameplay gue aja pusing. Gue ikutin tato saya bingung. Terus mana sih terus anjing belok-belok aja kawan ini. si gembul gue gini. Gue lagi jadi Rom, gue dikeroyok tuh lagi pakai Balerik gue, dikeroyok sama 3. Terus semua skillnya udah keluar, tiba-tiba darahnya pada tipis, tiba-tiba digembul, masuk, seret, triple kill. Terus gue gini, bagus ya timing lo ya. Dia nunggu. Tapi itu benar. Itu benar. Konyol, jangan sok superhero. Cuma di hati gue ada senepnya kayak kampret juga kawan ini. Tahu aja nih kapan harus masuk. Benar. Timing bagus itu. Harus kita puji yang begitu ya. Bagus juga timing lo ya, gue bilang. Itu yang begitu. Aduh. Di hati gue adalah sebenarnya di hati gue kenapa lu nggak dari tadi masuk biar gue nggak perlu mati juga. Biar bareng hajar ya kan. Tapi kan 1-3 ya. Udah menang juga lu gimana kan. Bagus ya timing lu diketawa-tawa. Tapi itu juga menurut gue di Mobile Legends banyak banget kayak masalah peran, teamwork, Oh iya. movement. Iya. Ada kayak apa kadang-kadang tuh misalnya lu yang gue seneng tuh kadang-kadang lu punya tim ini main public ya yang sama orang asing yang kayak lu udah tahu ada pergerakan tertentu terus mereka ikut gerak tuh kayak tahu aja Nah, kayak, itu menyenangkan tuh. iya kayak oh dia paham maksudnya gitu itu enak banget tuh kayak lu nggak perlu ngobrol hanya dari pergerakan dia ngapain dia kesini dia ngapain lu oh dia maksudnya ini jadi nggak ada hal-hal nggak perlu diomongin tapi udah lu kalau udah seirama udah ngerti udah paham. Iya betul itu, gitu. Makanya kan dia sebenarnya sama persis dengan olahraga kelompok lainnya. Benar. Tuh lu tahu role lu apa, bergerak seirama nggak, paham maksud temen nggak, gitu kan. Makanya kan misalnya gue suka baca tuh di sepak bola tuh kan yang paling penting passing. Dari passing lah, karena lu bisa saja berasal dari suku bangsa yang berbeda, dengan passing lu ngerti, gitu. Itu diajarin tuh di teknik dasar sepak bola, gue sempat punya bukunya. Passing misalnya, oh kalau passing lambat nih ada musuh di mana, oh ada yang gitu-gitu itu ada kodenya ternyata passing itu. Gitu. Jadi passing itu nggak sembarang asal bola sampai kaki teman, kenapa sih dia nembak? Kenapa sih temannya di posisi dia ngirimnya lebih maju atau ternyata lebih belakang? Itu masih kode sebenarnya gitu. Kalau yang paham, gitu sih. Nah sama di Mobile Legends sih menurut gue sangat-sangat dan ini dalam tempo bahkan 15 menit lah, 12 menit lah ya. Paling cepat mungkin bisa sih 8 menit. Cuma jarang banget. Itu tolol banget lah udah 8 menit. 12 menit lah setelah Lord 1 sampai ke 30 menit. Ya ini kan bahkan lebih singkat dari sepak bola ya. Untuk memenangkan pertandingan gitu. Jadi teamwork. Wah semuanya deh tuh. Apa namanya inisiatif. Wah itu juga penting. Inisiatif contoh. Temen lu lagi, gue sering banget udah 4-5 kali juga tuh. Mereka lagi war. Gue ngejar turret. Oh itu dimaki gue. Tapi kan menang. Ini yang lu butuhkan. Lu mati konyol di berempat. Kalau tambah gue jadi mati berlima. Gimana kalau lu mati berempat kita dapat 2 turret. Lumayan. Bahkan sampai bobol apa yang namanya turret yang pinggir. Dalam ya. Nah, turret dalam gitu. Untuk bisa ke turret terakhir kan itu kan penting untuk dibobol. Iya begitu itu bobol gue korbanin aja berempat. Ya udah mereka dapat Lord. Kita tunggu tar Lordnya tenang aja. Sini pantai dulu Lord. Tenang aja gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh. Nah itu kalau lu bertim memang bisa tersosialisasi dengan baik gitu. Kalau main publik tapi menarik juga tuh. Bener Henry bilang tadi. Kalau udah seirama. Lu kayak merasa ketemu aja gitu. Sama orang yang oh dia kayaknya sevisi sama gue gitu. Turret gitu. Ada tuh gue berapa kali juga liat. Nih kawan ini kenapa dia pergerakan. Oh dia ngumpanin diri. Oh bagus saya puji anda. Bagus bro. Gue tahu lu bakal coklat. Tapi gak apa-apa. Lu butuh menang. Sama. Gitu aja. Iya bener. Gue ketemu tuh yang gitu. Hehehe diketawa nih banget. Ya lu tahu ya bro ngerti gitu aman gitu. Nah itu seneng tuh. Terus kalau dari seringnya kalian main ini kayak gini ya. Itu kan publik ya. Kalian pernah sampai ketemu yang ada pro player gitu gak sih?
tim atau lawannya kalian gitu? Gue pernah sekali doang tapi. Gua enggak. Henry kayak levelnya dia tinggi banget soalnya gue enggak. Iya, pernah gue sekali. Tapi emang jago banget sih. Itu jadi satu tim lu apa tim lawan? Jadi tim gue. Jadi tim lu? Ya emang kalau lu ketemu pro player, lu gak banyak perlu lakuin. Udah gendong Digendong. Udah Itu makanya itu istilah digendong tuh. istilah digendong tuh nyata. Perbedaannya kayak gimana? Kayak Kecepatan reaksi menurut gua. reaksi, Dia tahu apa harus ngapain. Itu vital banget karena jadi bahkan seolah-olah gue gini, nggak usah pro player deh. Mungkin itu bukan pro player, mungkin penjoki atau orang jago aja. penjoki. Dia main Fanny, yang kelihatan tuh assassin kan. Fanny, Gusion. Ini dua ini yang paling kelihatan paling cepet gitu. Haya, tapi kalau Haya masih ini ya masih karena kelihatan tuh kalau Fanny masih kelihatan, Gusion juga kecepatan bidik dan kecepatan menghindarnya jadi kelihatan gitu secara nyata. Itu beneran nggak ada yang salah gerakannya di seolah-olah gitu. Lu sebagai orang yang sering main lu tahu anjing gitu. Temen tahu aja dia. Iya. Nah itu kelihatan sama lah kayak kita kemarin komentar kalau orang kita tahu nih orang jago kenapa ya gitu. Nah, Itu kayak kelihatan dari ini sih, kayak misalnya timing, kayak misalnya timingnya sih udah nggak akan darah dia tipis, tapi dia nggak mati. Iya betul. Betul. Dia nggak mati. Kebayang. Dia kayak tahu, dia ngelihat Maksa gak gue, misalnya gitu. Dia ngeliat cooldownnya, paling digebuk sekali nih, misalnya nih pukulannya lagi melayang set, tiba-tiba dia ngeluarin satu skill yang dia keluarin shield. Oh iya. Dia nggak jadi mati, dia udah tetap hidup. Jadi menurut gue kelihatan jagonya itu dari kemampuan bertahan hidupnya dulu. Oke. Iya, ini penting. Iya. Kemampuan bertahan hidup itu kan termasuk Karena itu cara dia bereaksi kayak kalau kita nih menurut gue orang yang biasa-biasa aja ya. maksa. Kayak lu pengen kabur nih. Lu udah semua lu tuh Semua yang nyala kan selamat ya. Iya, Udah panik gitu. Bener. Kalau dia enggak, menurut gua kayak sekarang ngeluarinnya. Oh, udah keluar semua skill mereka udah keluar. Tenang aja. Iya. Set gitu. Tiba-tiba lari cepet gitu. Dia tahu aja semua yang perlu dilakuin di saat yang perlu dilakuin. Iya. Itu bedanya orang pro menurut gua. Ya betul. Efeknya jadi kelihatan seolah tidak ada gerakan sia-sia. Nggak ada gerakan sia-sia. Bahkan nggak berpikir kita ngeliatnya kayak seolah gitu. Jadi nggak nunggu kayak yang maju gak ya? Ulti gak ya? Itu gue ya. Itu kalau war langsung Ada satu teman gue di kantor. Pokoknya jangan kasih hero dia yang mikir. Pokoknya hero pencet. Ini lagi hero pencet nih. Yang mana yang nyala dipencet. Namanya nanti dia Aldo sih kayak gitu tuh. Hilda, kan hero pencet kan. Teris lah, hero pencet. Pencet aja udah. Yang mana pun ada menyala, pencet. Tapi dia berhasil gini. Lu gak bisa salahkan dia. Dia mencapai level mythic honor. Mythic yang 25 apaan? Iya, honor. Dengan cara itu ya lu mau salahin gak bisa lah. Dia main public juga. Tapi memang kalau udah lu ketemu mythic honor cara main gitu, lu mentok di mythic honor. Mentok. Oh gitu. Mentok. Memang Kenapa? mentok. Lu kan ketemu yang tadi yang kayak udah lebih jago lagi skillnya, saat timingnya. Iya, yang memang tahu timing. Iya, lu kan ketemu semakin tinggi bintang lu semakin ketemu tuh layer-layer lebih jago lagi tuh. Gua aja mentok. Nah, udah mentok tuh di situ tuh. Anjing Nek, nggak bisa naik. Nggak bisa memang iya. Kayak ada tembok invisible. Tapi kan karena dia karyawan ya teman gue. Lu harus aku mencapai itu. Setiap kali season dia selalu mencapai mythic tuh udah makanan dia lah. Lebih gitu. Jadi apalagi sekarang mythic honor gitu. Dia belum yang mythic apa ya? Mythic guard apa? Iya, yang gocap. Iya. Immortal. Nah, dia belum mencapai itu. Tapi mythic honor tuh makanan dia tuh. Gitu. Dan dia bahkan dan gue suka nyemeni orang, dia nggak peduli. Emang katanya. Gue beban, gue gendong. Padahal juga. Terus ketawa-ketawa kita. Gue suka orang ini. Dia pengen main aja. Dia pengen main aja ya. Dia mencapai mythic honor easy lah gitu. Ayo lu main aja malu pengen tawa-tawa gitu. Nah gue suka nih kawan yang gini. Nah tapi bener-bener nih, jangan kasih dia hero mikir. Hero pencet. Pokoknya mana skill nyala pencet. Itu kalau kita yang biasa, aduh gue mau mati. Sama gue tekan. Sampai ulti gue lempar biar ke stun. Mati nih. Tapi yang jago itu emang masalah timing. Dia nggak panik. Menurut gue itu intinya tuh nggak panik. Karena lu bayangin semua terjadi. Bam. Dia masih bisa ngatin darah dia, ngatin shield dia. 5 detik bang ya, nggak nyampe 5 detik bang. 5 detik. Iya. 5 detik. Iya 10 detik lah, paling lama 10 detik Paling lah. 10 detik tuh udah aman. 10 detik tuh udah ada kabur-kabur dikit tuh. 5 detik lah. Iya 5 detik. Dan ada pulang tiba-tiba habis aja lu. Bayangin pro player yang bisa jual item saat itu terjadi, jual item Pindah. beli item yang buat apa? Yang hidup lagi. Iya. Jadi pertama dia beli wand buat biar nggak bisa di stun. Dia hantem.
Dia dikejar-kejar lagi, Beli dia buang, dia beli immortal. Dia beli immortal shield. Dia beli, dipukul, dia mati, dia hidup lagi, lawan lagi. Secepat itu jarinya, ketenangannya. Nah itu pro player banget. Itu udah level. Udah muscle memory sih kalau kayak gitu sih udah lu nggak bisa ini sih. Iya, itu gila banget itu. Ngalamin berapa ratus ribu juta pertandingan itu. Iya, tangannya sih. Bisa begitu. Menurut gua bukan tangannya, ketenangannya. Tangannya jadi cepat. Iya. Tapi sebenarnya ya dia tenang aja kayak. Kalau gue ngeliat main MPL kan kadang malah karena tahu waktu itu sih jadi nggak secepat itu kadang-kadang kecuali lu main Fanny ya atau mesin yang memang membutuhkan cepat gitu. Tapi memang lu tahu gitu jadi memang di situ tangan lu bergerak. Makanya gue bilang kayak bukan tangannya cepet, bukan. Tapi dia memproses layar itu kayaknya beda di kepala dia. Oh, reaksinya kali. Iya, jadi kayak dia nggak perlu ngeliat yang lain, dia ngeliat hero-nya dia aja, ngeliat ini, oh lagi ini set dia tekan ini sekarang, tenang aja, udah. Gue aja masih bingung tuh yang temen gue ada satu tuh yang bisa kalau gue kan main masih jempol ya, dia main pakai gini ini, ya, dia gerakin screennya. Oh iya, gue pernah lihat sih. Lebar-lebarin musuh. Gue pernah lihat sih kayak gitu itu tuh. aja gue kayak mana lah kayak memang tuh. Gue pelajari nggak usah. Waktu saya pelajari itu, saya tahu saya butuh 2 minggu pelajari itu nggak usah. Gue kemarin coba. Aduh lari-lari nih screen gue. Kenapa sih nih? Makanya kan gue perhatiin kalau gue main kalau nggak gue ngikut Rom gue ikut dia kemana siapa yang perlu dibantu sudah ayo kalau lu mau kembali dulu nggak apa-apa yang penting kita menang di balik ini ya yang penting turunnya pecah nggak apa-apa saya ikut aja nih kemana ayo gitu kayak anak bocah gitu ngikutin. Gue aja kemarin marah sama teman gue si Edo. Jadi si MM-nya lagi ngelawan 2 udah tipis. Gue udah mati gue nontonin tuh. Terus temen gue si Edo darahnya masih full. Terus MM-nya ngelawan 2 hero lain lawan ini sendirian. Udah hampir mati tuh. Dia udah berhasil bunuh 1, tinggal 1 lagi. Tapi darahnya lebih tebel. Lebih hoki aja tuh lawannya. Akhirnya mati MM-nya. Gue ngeliat tuh ada 1 lagi teleport di rumput. Lo balik Dok. Iya. Kenapa? Kan bisa lu bantuin pukulin. Terus dia bilang skill gue habis. Kan darah lo full. Aku pikir kan lu nggak perlu skill tahan badanin gitu kan. Pukul aja, pukul dari jauh. Iya tahan badanin Bantuin gitu. 2 lawan 1 nih poinnya. Dia bilang karena skillnya habis. Ngehe gue bilang. Gue selalu hati-hati gue. Soalnya kan kelihatan tuh di screen. Tapi lu kita bisa pahami kan dalam otaknya itu yang benar. Nggak salah juga. Itu salah itu. Lu pakai prinsip-prinsip umum. Itu salah prinsip-prinsip umum ya kemudian menjadi nilai universal. Kalau dia kepala dia itu benar. Nah itu malah dia salah karena di kepala dia. Ngapain? Lu masih iya lu mage attack speed lu nggak ada. Oke. Lu bisa pukul-pukul ada damage ya kok tenang aja. Jadi sama teman gue itu selalu suka beli karena gue mage gue butuh mana. Gue selalu beli permata 2 tuh supaya jangan bolak-balik capek. Oh, iya. Gue malas bolak-balik tapi itu memperlambat gue beli item yang lain kan karena kan udah udah mahal gitu. Nah gue diomelin tuh, bang lu ngapain beli itu langsung sepatu aja. Ya udah bolak-balik katanya. Males. Saya males pulang pergi guys, capek. Aku di situ aja. Gue tahu dia juga ngeliat tuh itu kan siaran beli permata 2 coba jangan bolak-balik malas. tapi gini lagi itu gaya yang bawa gue main sampai mythic. Lu bilang apa masa salah gitu sampai mythic sampai mythic tidak salah gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya di Mobile Legends itu lu bisa bawa gaya main lu sendiri sampai mythic gitu aja udah. Sisanya memang lu harus kayak yang rule universal itu tuh yang harus lu selalu lakuin. Iya. Tapi memang gue setuju banget sih yang bilang bahwa kalau lu mau sangat pencapaian tertingginya ya memang harus party. Harus bareng. Enggak walaupun mungkin ada yang jago banget ya tapi enggak ngerti juga sih mungkin. Tapi itu partinya jago-jago banget. Betul itu deh. Saat lu mencapai level itu kan partian lu jago sama jago ya gitu. Jadi maksudnya itu nilai universalnya udah sama nih. Gitu. Jadi udah skill individu. Nah, akhirnya skill individunya yang menentukan gitu. Bisa saja sih, sih. Tapi kalau kayak gue misalnya gitu ya untuk mencapai level itu memang harus partian dan sering lah bersama party. Gue mungkin harus melewati fase itu supaya ngerti berparti bagaimana sehingga saat gue dipartiin sama orang masuk nilai-nilai universal itu gitu. Nilai universal. Kayak kemarin tuh anjing dirusuin di hutan tuh kayak anjir kita nggak bisa berhentiin mereka untuk rusuin hutan kita cuy. Itu udah gila, itu udah kayak ngerasa
Teritori lu dimasukin Nah, gitu kita ya. didominasi udah. Iya, itu nggak enak tuh. Gila, lagi fase itu nggak enak tuh. Itu parah banget Harus karena nunggu di momentum. awal game. Karena dia udah ngerubah momentum. Dia udah ubah jalur permainan iya, kita. Dia bikin kita ngedrop. Harus defend lah Ya, tiba-tiba kita gitu. kayak posisi kita defensif mulu gitu. Apa didominasi, kita nggak bisa berhentiin dia nyolongin kerip-kerip hutan kita. Bola istilahnya. Malah kalau kita coba berhenti kita yang mati. Heeh. Udah tuh, udah kayak gila gue bilang. Ini mah emang total domination. Gila itu. Tapi nggak tahu Hen, gue juga dalam posisi lu sering banget. Gue enak aja menikmati permainan mereka juga. Musuhnya jago dong, berarti Iya. gitu. Dan Iya, berlima iya. ini jago. Ya udah kita oh gitu nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa saya korbankan ini bintang. Lo iya dong. Kan kalau harus menonton gini, gue menilai diri gue nggak lagi harus nontonin YouTube tutorial. Sorry, nggak sempet nih buang waktu kayaknya gitu nontonin 30 menit orang ini dan segala tutorialnya. Gue ada hal lain. Ya, mohon maaf gitu. Langsung aja di game gimana gitu belajar kali ini ya nggak butuh ya gitu. Jadi ya udah menyenangkan juga tuh lihat oh ternyata karena kombinasi hero. Iya, kan? kombinasi hero. Jadi juga nih. Oh ternyata dua hero ini kalau masih berbahaya sekali kalau tahu cara mainnya kan gitu kan. Oh gitu main dua. Oh mereka cukup dua ya, rusuh banget ya. Iya, gitu. rusuh banget berdua. Gitu ada tuh yang dua rusuh banget terus. Nah kalau gue malah sebel ini Hen. Balik nilai universal benar sih. Contoh objektif. Buat gue objektif is everything. Jadi bahwa lu nggak dapat objektif yang kita bilang retri Indomaret lah, it's okay. Iya. Tapi saat turtle muncul dan lu nggak mengarah ke turtle jungler lu, kok Iya. tolol ya anda ya, kok Iya, sibuk iya. dengan creep bangsat Iya, iya, gitu. iya, Gue ada di titik itu tuh. Iya. Coba mengarah aja dulu bahwa kita nggak bisa rebut. Iya. Ya, Ini berusaha. Sama lah kayak perasaan musuhnya kalau kita yang dominan Iya. kan gitu kan. Iya, iya. Gitu. Tapi Ini ada berusaha. usahanya. Iya, berusaha dulu. Anda Berusaha di dulu. atas, turtle di bawah, Iya. jauh banget. Iya. Gitu musuhnya tenang aja nebas-nebas kan nggak at least kasih gangguan kayak gitu. Ini masalah common sense ya berarti ya. Common sense dalam Iya, game ini ya. Nah tapi itu yang dibilang betul itu yang dibilang Henry tadi nilai universalnya ya masa lu nggak karena lu jauh banget pertambahannya pertumbuhannya jauh. Iya. Kalau udah ketinggalan di awal Kecuali tuh udah berat. kalau apa ya kalau misalnya oke, gua nggak nyapuin satu creep karena gua mentingin ada kill nih bisa lumayan dapat ya itu masih bisa kita tolerir. Tapi kalau ini objektif gitu. Iya. Lu udah tahu Lord udah muncul. Musuh masih komplit, tiba-tiba lu iseng main Lord. Kan lu dikeroyok anjing. Dulu dua atau satu atau dua musuh. Iya, Supaya baru Lord. aman. Iya, Lordnya baru tenang gitu, bisa ngelord lebih tenang. Enggak, lu terus lu sendirian. XP lu masih jauh di atas. Kan Iya. tolol kita dipukulin anjing. Tapi itu emang kemampuan berpikir cepat tuh penting banget di situ tuh. Kalau itu penting banget itu. Decision making lah. Decision making di situ tuh. Keputusan mengambil Iya. keputusan gue harus ngapain. Teamwork, timing, decision making. Iya. Waduh. Iya. Itu ada itu apa Pelajaran-pelajaran itu. itu ada Lu itu. bisa pahamin kalau lagi pro player main apa istilahnya tuh mic check background mic-nya gitu yang mereka kata-kata kotor semua tuh ya, it happen sih Iya. gitu karena itu memang itu doang yang bisa karena otak lu lagi proses kan. Iya. Nggak mungkin kenapa sih lu mikirnya ya kan nggak sempat ngomong 2 kalimat nggak sempat anjing langsung aja cepat Merumuskan dari semua di kepala lo. Kalau satu kali disimpulkan adalah satu kata. Tolol. gitu. Jadi kalau mereka bahkan pro player tuh masih sempat sini udah ulti ya sini gila itu udah panjang loh. Iya. Itu udah panjang loh sini udah ulti ini udah apa yang pindah apa skill yang pindah cepat apa geser cepat yang kuning Oh, flicker. flicker udah keluar flicker udah keluar ya ini di sini ulti itu jaga lu terus itu aja masih gila mulut lu mau otak lu ngeri Iya. kali kalau Iya. menurut gua gitu. Dan ngelihat siapa udah ngulti apa. Itu Ngapalin ya, kok bisa? ngapalin ya. Kok bisa? Kok bisa? Gue ulti kapan aja kalau bukan karena titik hijau ini gue nggak tahu dia udah ulti apa enggak. Kan akhirnya dikasih kode nih. Kita tahu teman kita masih punya ulti. Karena ada dikasih di layar. Oh, sekarang ada itu ya? Ada. Coba kalau enggak, karena gue tahu. Mau gimana mau lihat ulti musuh? Si anjing gue bilang, kok bisa? Jago. Memang ada layak pro player. Makanya ada dibilang bener. atlet pro. Iya, benar. Loh iya. Itu susah dan mereka tidak kaleng-kaleng. Gue kan ngikutin ya beberapa pro player Lemon. Gue sangat suka Lemon. Buat gue Lemon tuh Messi-nya Indonesia lah gila lu Lemon dengan Kaguranya. Oh, Sekarang begini gue dengan lapu-lapunya, dengan Hanzo. Ingat dia yang pertama kali mengubah cara. Ada satu pemain namanya Hanzo di satu karakter. Lemon yang mengubah cara main dia dengan tidak direct attack. Dia lewat tembok sih, gila dapat dari kawan ini cara mainnya. Nah ini orang-orang yang buat gue bisa buat perbedaan. R7 gue suka dengan dia sebagai XP lane. Apa ya?
melihat mereka berlatih udah kayak atlet sih, 8 jam sehari. Itu jempolnya kram-kram gitu. Kayak orang kerja ya, 8 jam sehari. Nah, pada titik tertentu udah kayak profesi kan. Profesi ya. Player kan profesi gitu. Ya memang di level mereka tentu ya ada tier-tiernya juga ya. Di level mereka kan penghasilannya nggak kaleng-kaleng. Tapi kan ya kita tahu mereka bisa sampai ke level itu kan juga nggak kaleng-kaleng dong usahanya gitu. Semua orang berarti 8 jam kok bisa cuman Lemon misalnya gitu. Kok bisa cuman R7 yang kok bisa cuman si Anu, Udil dan seterusnya gitu. Tentu kan mereka juga menyisihkan banyak orang-orang yang sebenarnya secara kemampuan mungkin udah jago tipis juga. banget gitu. Tapi ada yang membedakan kan gitu. Itu juga harus Ya, dan diakui oleh peer groupnya. diakui oleh peer group dan diakui oleh timnya gitu kan. Kenapa dia sih yang diambil gitu. Iya. Itu kan vital juga ya gitu. Jadi bahkan ya gue akan bilang pemain terlemahnya turnamen Mobile Legends Indonesia, pemain tim terlemahnya mungkin kalau dilepas di publik sih gila bener sih menurut gue. Iya. Gila. Pasti sih. Iya. Gitu. Karena nggak mungkin lu masuk dalam roster istilahnya ya, susunan tim ini kalau lu nggak punya sesuatu even sebagai cadangan gitu. Iya. Dan katanya kan mereka juga ngerekrutnya dari publik. Dari publik tapi Dari publik. ada Nyari ya, tesnya, nyari. ada Iya. tesnya katanya. Ada Jadi tesnya. Memang harus dites dulu, entah harus melakukan apa. Kadang-kadang ada yang sesuai nggak dengan kebutuhan tim, misalnya gitu. Iya. Iya. Cara main lu sesuai nggak? Dan gitu terekrut ini. dari publik setahu gue Iya, pernah kayak ini jago banget nih. Jadi memang ada juga hidden Ada. gem yang belum yang nggak masuk pro tuh ada. Kita nggak tahu aja. Yang nggak berangkat dari bener-bener lingkungan pro gitu, Iya. bener dari hidden gem pemain publik ada. Iya namanya hidden dragon itu istilahnya. Assassin's Energy dulu, aduh lupa gue siapa namanya yang orang Manado ya, gue lupa. Itu dari dia kan sering main sama Lemon. Iya. Lemon usulkan, tolong dong coba dicek gitu, Iya. dites. Dan masuk dulu dalam apa istilahnya itu camp lah, istilah gitu di camp dulu, dia berjuang di situ cocok, tiba-tiba jadi junglernya RRQ ya anjir. Iya. Dia kalau main sama Lemon, gila, tandem paling gila yang pernah gue lihat tuh orang dua, berani bener. Hidden dragon masih banyak di luar sana. Masih banyak, pasti masih banyak Kita lah. nggak tahu aja. Dan apa ya pola permainan Mobile Legends tuh menurut gue nggak tahu ya apa istilahnya game online lainnya gitu gue nggak pernah main seini nggak ya karena apa ya memang dengan satu permainan yang hanya berkisar 20 to 30 menit lah anggaplah gitu itu memang ini sih candu sih Iya. menurut gue. Candu ya. Jadi lu nggak perlu untuk gue mau cuman main satu game bisa gitu. Oke gue mau yang lebih singkat main brawl misal gitu. Cuman satu jalur, ini cuman pengen apa aja pengen bersenang-senang bisa gitu, atau pengen ini lah klasik gitu. Dia mengkomplitkan ya gue lah gitu, bahkan istirahat makan siang Mengakomodir kebutuhan orang. Iya. Itu yang buat gue gila nih game akan bertahan lama sih menurut gue dibanding game-game lainnya yang apalagi kalau udah game yang pakai stage atau level aduh ini game online yang nggak akan sih. Pada titik tertentu lu main yang puzzle tuh misalnya. Kalau udah di level 1000 atau Candy Crush, lu udah 1000, 4000 sekian sih udah bosen tuh. Iya. Terakomodir. Sama sebenarnya kayak ini apa? Clash Royale apa sih itu? Yang ngumpulin kartu. Clash of Clans. Clash of Enggak, Clans yang dulu. ini Royal yang kayak ada 2 tower, ntar lu ngumpulin kartu, ntar Jadi pasukan lu. jadi pasukan lu untuk hancurin tower di seberang. Gue main Clash of Clans dulu. Iya, itu bangun ini kan. Kalau ini beda. Tapi lama-lama bosan karena gue harus ngejar duit kan. Iya, Ngejar duit iya. untuk membangun nih gitu. Aduh jadi nggak ini gue. Menurut gua Mobile Legends nggak ada unsur itu. Iya, nggak Lu bisa main nggak usah ikutin eventnya pun nggak akan mengganggu permainan utamanya. Ya lu dapat mentok, dapat skin, dapat perks itu nggak akan mengurangi atau melebihkan skill lu. Nggak. Kayak misalnya RO bisa ngebantu lu Level up atau ngelawan apa. skin gitu bisa nambah attack lu gitu. Ini enggak. Skin murni dekoratif aja. Ya Dekoratif udah. Jadi semua orang masuk dengan start yang sama kira-kira gitu. Yang membedakan hanya berapa jumlah hero. Iya, cuma hero aja. Tapi itu pun untuk variatif. Karena di level-level tertentu, bukan di level tertentu, di ini tertentu misalnya ada yang top global apa top gila dia kalau udah main hero satu itu mau situasi apapun jadi gitu. Iya. Tapi ya itu kalau di hanya Mobile Legends menurut gue dibandingin game-game lainnya paling mentok PUBG kali ya. PUBG gue malah nggak pernah main, nggak tau karena kecil banget ya. Gue PUBG, gue kalau udah ngeken Gue juga pernah. Gue gak pernah main gue pernah nyoba sekali. Aduh sakit mata gue aja deh. Langsung nggak first impressionnya langsung nggak enak. Iya. First impressionnya lelah, lebih capek menurut gue.
Mobile Legend, kalau Mobile Legend gue selalu ingat first impressionnya adalah lu menggunakan Layla, lu harus bahkan di apa istilah itu di tutorial. Iya, tutorial. Oh Dan iya. tutorialnya menyenangkan, yang udah pasti menang kan, yang dibikin begitu kan. Kalau PUBG tuh gue merasanya gue Nggak ada sempat tutorial. main ya, nggak ada tutorial tapi kayak lu ketemu musuh tuh lama banget gitu. Kalau emang lu lagi kan semua bergerak di saat yang bersamaan kan dengan ruangan mengecil. Kayak bisa satu momen lu kayak lu nggak ngapa-ngapain semua masih musuh mati sisa lu berdua udah. Oh iya. Nggak ada action yang gimana menurut gua. Sama kayak Counter Strike gak sih kan PUBG ini? Kalau Counter Strike kan map yang jelas, target tujuan yang jelas gitu. Tapi lu bisa end the game dengan lu pasang bom. Walaupun musuh kan hidup lagi. Iya, respawn terus. Oh ya, bisa juga. Oh iya benar. Musuh juga bisa menang. Bisa menang. Karena kan dua antara bom atau ngabisin musuh. Iya. Gitu. Tapi ya sama aja nggak agak beda lah. PUBG menurut gua lama. Gamenya terasa lama kalau buat gua. Gua karena kecilnya itu langsung bikin gua enggak deh. Iya, karena banyak pencetannya juga ya. Iya dan aduh kecil banget kayaknya enggak jadi dah gitu. Tapi yang paling gua puas Mobile Legends adalah skinnya selalu keren. Dan gue balik lagi sebenarnya. Pertama karena akhirnya handphone gue ganti. Setelah gue pakai itu 5 tahun. Jadi udah menopang lagi baterainya. Yang kedua katanya One Piece mau masuk skinnya di Mobile Legends. Jadi gue hanya balik untuk itu. Tapi gue setuju dengan Henry. Gue pernah di momen gue akhirnya langganan apa yang bulanan untuk mendapatkan skin Starlight itu. Gue merasa bahwa setiap hero yang gue punya harus punya skin berbeda dari defaultnya. Makanya gue sekarang bahkan gue kalau main public, misalnya Terisla nggak skin, hari kita lihat skillnya gitu. Padahal jagoan dia, gendong bangsat. Gue cuma pengen banter aja. Ya, no skill, masa no skin juga? Jangan dong. Iya. Nah itu aja sih tujuan. Tapi akhirnya tercapai semua hero gue ada skin kedua lah gitu. Untuk bisa ada skin yang beda ya. Gitu. Bahwa ada yang 45 ya udah bonus. Tapi minimal ada semua skin itu jadi ini juga sih. Jadi sebuah boleh lah. Gitu. Kesenangan tersendiri ya. Iya ngomongin skin itu kesenangan sendiri. Gitu. Bahkan gue sekarang lagi mancing-mancing itu ya anjing gue seneng banget gue. Apa mancing-mancing? Jadi ada game mancing-mancing aneh banget udah aneh banget itu udah keluar konteks banget tuh. Gue dapetin legendary udah 3 tinggal 2 lagi anjir. legendary fish. Gue udah tahu nih kalau udah petir-petir ini muncul legendary fish pasti ini. Harus gue cari nih. Jadi gue bukan tiap hari balik ke doang nih karena gue lagi kerja. Nah, dia online juga anjing. Enak nganggur. Kan diajak main tah. Tapi menyenangkan. Iya. Buat dan gue harus akuin ini salah satu game yang menurut gue ya juga kan tidak terkait dengan judi gitu. Walaupun dia akan menghabiskan kuota, tapi ini sih ya membantu sih menurut gue sih untuk terutama untuk orang-orang yang memang mager gitu. Iya. Buat gue yang udah berumur hiburan ini jadi hiburan juga lah. Iya. Nggak gue bilang hobi ya. Tapi untuk di waktu lowong misalnya lo emang lagi males-malesan. Lu pasti reguler Hen. Iya. Kalau hobi. Tapi ini misalnya kalau lagi males-malesan. Reguler dia. Enggak kan lagi ini jangan juga enggak. Maksudnya males-malesan aja. Killing time. Enggak yang ngejar apa gitu ya. Enggak. Killing time aja menurut gue buat yang sumuran yang kayak kita lah. Sumuran kita hiburan. Apalagi gue basically dulu main Dota kan. Jadi gue gak main soalnya tuh ya. Jadi ini mentranslate Dota dari komputer ke handphone aja. Mobile lebih mudah. Iya, jadi lebih mudah aja. Dan bisa berkomunikasi sama temen yang gue jarang ketemu. Gitu teman-teman SMA. Kan teman-teman kebanyakan yang main Mobile itu teman-teman SMA gue yang main Dota. Jadi gue salah satu catch up sama mereka ngomongin itu kalau lagi ketemu. Oke. Main buat ya seru-seruan. Iya. Jadi ya oke lah menurut gue Mobile Legends ya. Malah gue bilang oke, game yang bagus terlepas dari ya ada orang-orang rese, ada orang-orang ini, ya udahlah gitu. Gue tapi itu latihan kan. Kalau gue malah latihan emosi juga kadang-kadang. Karena iya serius ini. Dan emosi. Iya, kalau gue udah masuk tengil sih gue tahu gue pasti yang paling tengil udah mau kayak apapun gitu. Jadi gue walaupun gue mati banyak gue nyalain orang biasa, buang aja jangan tolol tadi ini terlalu tolol gitu. Main maki-maki aja gitu. Tapi gue tahu gue salah. Tapi itu tadi buat buang emosi. Tapi di satu sisi belajar untuk kalau teman gue melakukan kesalahan gue bisa terima nggak? Itu juga gue bahkan gue tapi gue menilai
oh iya kesalahan yang wajar. Ya dia dikeroyok mau mana gitu. Ya udah. Kadang malah berusaha oke, santai bro, tenang aja bro, itu maju aja terus. Iya benar, memotivasi. Iya. Karena dia tidak melakukan kesalahan. Dia emang gimana caranya kalau didesak gitu. Tapi kalau menurut gue dikeroyok, ngapain lu bisa dikeroyok? Kenapa lu bisa dikeroyok dari awal? Kalau sendirian. Itu kan kalau kita nitpicking. Kalau kita nyari-nyari. Kalau nggak mundur. Kalau nggak mundur. Sebelum mundurnya tapi dijebak. Gue pernah ini. Gue kesal sendiri. Anjing bisa ya. Nih gue cerita mas ya. Gue pakai Miyabi. Hanabi. Hanabi maju, musuh gua Cici jangkauan lebih banyak tuh. Gitu lebih panjang secara beruntunnya lebih banyak. Tiba-tiba dari semak Zilong. Kelar hidup gua, dicangkul, Pak, dipindahin. Selesai. Terus gimana kayak gitu? Gua dijebak kan. Mau gimana? Di satu sisi kan harusnya Rom gua yang bantu XP dapatin ini dong. Tapi enggak juga. Tolol Rom ya mulai, Pak. Harusnya lu kesini tolol. Cari kesalahan temen itu. Padahal gue yang gak hati-hati. Harusnya gue diam aja di turret nih. Cuma kan masa gak habis kita tawarannya. Masa ada temennya di semak-semak itu. Aku coba lewat. Gak mungkin dong. Tuh mereka lagi ngobrol gitu kan. Ini nih kayaknya bisa nih yang ini. Maju dia maju. Ini si tolol maju nih. Tolol beneran. Kok gak ada enemy is missing? Iya. Bisa loh tiba-tiba Natalia, kan bisa aja. Iya benar. It happen sih gitu. Cuma kan kelihatan gitu kesalahannya karena tolol apa atau ada yang maksa. Lu pasti ngalamin lah Hen. Sok kuat, sok keras di 1 lawan 4 dia jajal. Anda pikir Anda lemon nih. Tolonglah. Bukan 1 lawan 2, gue pasti percaya 1 lawan 4 kagak bakal menang lu. Gimana? 2-nya setun kan bengong ente. Iya. Mungkin dia ngeliatnya orang-orangnya kurang kali, makanya dia majuin terus. Bisa jadi. Cuma kan skillnya, kapabilitas dia kan juga gak nyampe ya. Kadang-kadang ada juga yang kayak ke temen gue ya. Ini gue alamin. Gue habis main sama dia game 1. Dia inget ada orang jago banget pakai Yuzong. Dia nyoba. Kan tadi Yuzongnya keras ya. Gue pukul lo ya. Lu bukan dia. Udah, apa hero lo aja. Emang jalur lo aja. Lu pengen kayak yang tadi. Latihan di klasik anjing di sini. Tapi gue ngalamin ini. Gue suka pakai kesana. Kalau orang pakai kesana pedes gue. Nah, bedanya di mana? Iya itu jadi tuh. Bedanya di mana? Itu sama kan? Udah dicocokin gak bisa. Masa sih? Kurang ya. Skill bangsa. Temen gue, kok tadi Yuzong tadi kasih nggak usah lo tanya-tanya, latihan dulu sana. Tapi di klasik monyet gue bilang. Kalau kemarin gue main sama temen gue, ini anjing juga nih. Gue nggak pernah dia pakai Yuzong tuh. Tiba-tiba dia pakai. Anjing lu kenapa pakai Yuzong? Event dapat skin. Gue mau ngetes skin. Gue pukul lu. Mau pamer. Besok gue pukul lu pas ketemu gue bilang anjing lu. Gue bilang. Lihat efek skinnya apa? Ini anjing. Iya juga sih. Jadi bintang gue yang harus hilang karena lu mencoba skin. Ada klasik monyet. Ada pro bahkan. Yang cepet aja. Aduh, brengsek nih orang gue bilang. Biasa coba skin berdapat dari event. Bodoh anjing. Gue juga mau. Oh, lucu skin. Lu gak peduli kasih bintang temen-temen lu. Ada mungkin yang udah di ujung tanduk dia akan pindah ke meeting gitu. Gara-gara kita. Kan bangsa. Di kemarin chat gue, Yuzong is ready. Gue gak ready sama Yuzong lu. Gue gak siap sama Yuzong lu. Aduh lucu. Tapi seru. Boleh tuh, tapi boleh lah itu. Iya, di umur ini, umur 37 ini, terima kasih Munton Mobile Legend ya. Karena sangat menghibur saya. Iya loh, itu bahkan tidak perlu janjian. Gak perlu janjian. Kalau ketemu dia kayak gue sama dia nih. Ketemu aja ya. Nggak yang paling berapa kali dia kalau lagi ini kan, yuk gitu. Iya. Kalau gue kayak kan ya udah. Tapi kan kalau ketemu dia tiba-tiba mencet aja di invite. Nggak ada babi bubanya kawan ini kan. Langsung aduh lu. Kita jebak. Kurang satu orang nih udah nih. Kemarin teman baru itu
nih kebetulan kita lagi main bagus aja nih, dia seneng sama kita. Coba tahu dia kita lagi mainnya lagi jelek. Mungkin kita si babi-babi ini ngapain invite gue lagi. Menghindari kita. Aduh gue di-invite sama dia. Ada yang teman yang lu seneng kalau di-invite, ada temen yang lu hindari kalau di-invite. Aduh dia kurang jago lagi. Reject. Aduh dia online. Ada tuh, lucu juga tuh. Itu tuh bahan ceng-cengan juga tuh. Aduh, beliau online. Beliau online. Atau kalau emang lo mau main, udah ini emang buang bintang. Apa? Buat lucu aja. Disadari kalau lu menerima invitation itu, dapat bintangnya jadi bonus habis-habisan. Iya. Lu luang bintang udah memang itu. Iya. Udah gitu enggak apa-apa. Cuma juga. memang kalau lagi masuk tiba-tiba beliau online langsung aja tutup. Gue pernah lagi anjing. Goblok. Aduh, dia online. Buruan. Tutup. Gue pernah lagi siap. Aduh. Terima kasih Munton. Terima kasih Muntun. Oke lah ya untuk teman-teman yang masih main Mobile Legends bagus. Iya, coba username-nya di-share mungkin itu bisa mabar. Iya. Username-nya di-share di bawah kita bisa mabar. Hasil tak penting. Kan udah terbukti dari obrolan ini. Kalau kamu biasa-biasa aja. Tapi nikmat aja, lucu aja, masa nggak lucu juga. Iya. Tapi itu benar juga loh. Gue kalau udah 3 kali kalah langsung matiin. Iya benar. Bukan karena ngapain gitu, karena apa ya, membuat gue makin stres. Iya. Mendingan ngobrol. Mulai nggak sehat nih, mulai nggak sehat nih karena mulai nggak sehat. Betul memang mungkin ada kalah terhormat dan seterusnya, tapi justru kadang-kadang kalau itu berlipat ganda, aduh kok kesalahan tipis-tipis banget sih untuk kalah gitu. Membuat lu makin ini gitu. Dan gue nggak tahu sih, memang sekali lagi tidak ada juga yang dikorbanin hanya bintang, tapi untuk terjerumus lebih dalam tuh nggak sehat kayaknya gitu. Maksudnya gue emosional. Kalau biasanya akumulasi Lon. Dari game 1 kesan kecil yang fatal. Game kedua ada orang ngambek anjing. Yang ketiga lama-lama udah sampai di sini nih gue nih. Udah marah nih gue. Datang temen gue beliau. Setange. Akumulasi itu sebenarnya. Nggak harus hari itu, dari hari-hari sebelumnya. Anjing nih Munton nih. Kena apa tuh? Yang matchmaking dark system. Anjing nih. Dark system. Kenapa gue kena dark system? Kenapa sih musuh gue kena dark system, gue kena Munton? Bisa jadi perkara. Udah itu yang dibilang. Giliran menang lu nggak komen. Semua salah. Pas menang lu nggak ada satu pun mengucap syukur. Terima kasih. Kan harus terima kasih pada Munton. Munton disalah-salahin. Aduh, sumpah lucu banget. Aduh. Boleh, tapi kita coba kali ini mabar ya. Mabar boleh. Kita coba nih. Kalau mungkin kita berikutnya bikin konten main bareng reaksi ini. Bisa kita react. Live. Kita react seperti apa. Kira-kira gitu aja. Mudah-mudahan yang masih tetap main Mobile Legends main aja. Seru-seruan. Kita juga masih main. Iya. Ya walaupun nggak rutin. Tapi serang aja di hiburan. Oke, kira-kira itu dulu. Kali ini teman-teman, sampai ketemu lagi. Dah.